Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar terkait dengan integral fungsi rasional, salah satu teknik pengintegralan yang akan kita pelajari dalam semester ini. Ya, di integral fungsi rasional itu bentuk yang akan kita kerjakan atau bentuk integran yang akan kita jumpai untuk diselesaikan dengan integral teknik integran untuk fungsi rasional itu adalah integran yang berbentuk fungsi rasional ya. Jadi fx sama dengan px dibagi qx. Ya. Cuma memang yang patut kita coba perhatikan di sini adalah apa namanya syaratnya ya, derajat dari px-nya dari p itu lebih kecil dibandingkan derajat dari qx-nya. Ya. Jadi derajat yang atas ini px ini harus lebih kecil dibandingkan dengan derajat bawahnya. Ya. Nah, gimana kalau misalkan lebih besar? Nah, nanti ada triknya lagi, yaitu kita bagi ya, kita bagi px-nya itu menjadi dengan qx sedemikian rupa sehingga nanti derajat yang di atas ini menjadi lebih kecil dibandingkan dengan derajat bawah. Ya, seperti itu. Itu triknya seperti itu. Oke, nah, langkah-langkahnya ya langkah-langkahnya. Yang pertama adalah kita faktorkan ya, faktorkan qx itu menjadi faktor-faktor linier dan atau kuadrat, yang mana kuadrat ini adalah definite positif. Definite positif, misalkan contohnya apa ya, misalkan x kuadrat misalnya, x kuadrat ditambah 4 misalkan, x di kuadrat tambah 2 misalkan. Ya, ini definite positif kan, berarti x kuadrat misalkan ditambah dengan 9 gitu ya. Itu kan definite positif juga ya. Positif nggak bisa difaktorkan kan ini ya. Seperti itu. Jadi faktor kuadrat ini, faktor kuadrat yang kita jumpai ini harus definite positif ya, seperti itu. Terus kemudian yang kedua, buatlah dekomposisi ya. Buatlah dekomposisi pecahan parsial untuk faktor-faktor qx-nya. Faktor-faktor qx. Jadi faktor qx-nya itu harus diuraikan menjadi faktor linier. Bisa juga nanti kumpulan dia kuadrat saja atau dua-duanya gitu ya. Dan atau berarti faktor linier bisa dengan kuadrat, bisa salah satu dari dua ini, faktor linier atau faktor kuadrat. Dan faktor-faktornya diuraikan, dikomposisi, dipecah gitu, dipecah. Terus kemudian berikutnya tentukan nilai konstanta yang muncul. Jadi cari konstanta muncul yang ada di ini. Jadi misalkan kalau kita coba uraikan, kita pecah, kan misalkan linier pertama kasih konstanta, ditambah linier kedua kasih konstanta, dan seterusnya. Nah, nanti kita cari konstanta itunya. Nah, kita dengan menyamakan koefisiennya. Jadi kita atur-atur lah supaya nanti jadi bentuk yang pertama tadi faktor yang bawah, sehingga nanti yang di atas kan terjadi bentuk perkalian seperti itu. Jadi kita samakan koefisiennya. Kemudian habis itu selesaikan integralnya. Itu 4 langkah yang harus kita pahami dalam menyelesaikan bentuk integral di mana integralnya berbentuk fungsi rasional. Ya, berikutnya. Nah, faktor-faktor yang akan kita pelajari untuk pertemuan kita kali ini ada 4. Ya. Yang pertama adalah faktor qx-nya. Faktor qx pembuat bawah, membuat faktor bawah ya, atau bentuk bawahnya. Ya. Itu adalah linear tidak berulang. Kemudian yang kedua adalah linear berulang. Kemudian yang ketiga adalah kuadratik tidak berulang. Yang berikutnya yang keempat adalah kuadratik berulang. Ya, berkuadratik berulang. Nanti kita akan coba pelajari satu persatu ya bentuk ini. Nah, kita masuk ke yang pertama ya. Faktor Q-nya linear tidak berulang. Nah, kalau Q-nya bentuknya seperti ini, misalkan A1X ditambah B1, kemudian dikali A2X ditambah B2, dan seterusnya sampai ANX ditambah PX seperti ini. Ya. Kalau kita menjumpai QX-nya seperti ini, maka dekomposisi, tadi ada yang ketiga kan dekomposisi parsial dari bentuk faktor-faktornya. Ya, nomor 2 ya, nomor 2. Maka dekomposisi pecahan parsialnya adalah, nah ini, jadi PX per QX tadi, ya, PX per QX tadi adalah A1 konstanta, A1X ditambah B1,
ditambah A2, A2X ditambah B2, dan seterusnya sampai AN dibagi dengan ANX ditambah BN. Di mana inilah yang konstanta-konstanta yang A1, A2, A3 sampai AN itu adalah konstanta-konstanta yang akan dicari. Dan kalau difaktorkan Anda lihat, ya ini selisihnya harus 1 derajat ya di sini. Lebih kecil lah, yang di atas itu lebih kecil. Kan konsepnya tadi ya, derajat dari Px-nya itu lebih kecil dari Qx. Ya, misalkan ya, tentukan dekomposisi pecahan parsial untuk persamaan ini ada 2 ya, misalkan 2 dibagi X kuadrat min 5X ditambah 6 dan X tambah 2 dibagi X pangkat 3 dikurang X kuadratnya. Nah, kalau X kuadrat min 5X ditambah 6, jadi konsentrasi kita kan di Qx ya, faktornya kan Qx ya. Maka kalau kita menjumpai X kuadrat min 5X ditambah 6, maka kita dekomposisikan atau kita pecah menjadi X min 2 dikalikan dengan X min 3. Jadi pecah, jadi faktor linear. Ya. Sudah itu, sudah dekomposisikan seperti ini, ya tinggal dibikin seperti yang ini. Jadi A, ya, X min 2, kan faktor pertama ini ya, X min 2, kemudian ditambah B dikalikan X min 3, ya, seperti ini ya. Nah, terus kemudian ya dikalikan ya, yang ini nggak dicoba dicari ini dulu ya, ini cuma dekomposisi saja. Dekomposisi nanti prakteknya kita akan coba kerjakan di integral. Nah, sesudah itu kita samakan penyebutnya, Jadi kalau misalkan langkah ketiganya gimana gitu ya, langkah ketiganya gimana? Ya kita coba kalikan aja ya, disamakan penyebutnya. Dikalikan apa nih jadinya? X min 2 gitu ya, X min 2 kemudian dikalikan dengan X min 3 gitu ya, X min 3 dia misalkan ya, kalau kita samakan ya. Kemudian kita cari konstantanya kan. Kemudian ini berarti A ya dikalikan dengan apa? Kalikan dengan X min 3. Kan dia nggak punya min 3 kan? X min 3. Kemudian ditambah dengan nah ini B dikalikan dengan apa? B dikalikan dengan X min 2. Nah, jadinya gini disamakan. Nah, gitu. Nanti langkah-langkahnya seperti itu. Nanti terus kemudian kita kumpulkan yang X, kemudian konstantanya kumpulkan, nah nanti disamakan. Yang X ada nggak di sini? Oh, ini cuma 2 doang, berarti konstanta doang kan? Berarti AX tambah B, A tambah B yang untuk X ya, pasangan X itu kan 0, nggak ada kan di sini X-nya. Kemudian min 3A dikurangi min 2B sama dengan 2. Jadi nanti dari sini nanti kita punya persamaan apa? Yang X-nya ya. Yang X kan apa? A ya. A ditambah B kan? Itu enggak? A tambah B. Nah, ini karena di sini tidak ada X-nya, maka ini akan sama dengan 0 kan? Nah, ini 0. Kemudian yang kedua adalah persamaan 3A gitu ya. Ya, terus kemudian min apa? 2B kan? 2B. Nah, ini akan sama dengan ini konstanta kan? Sama dengan 2. Nah, ini nanti dilakukan eliminasi seperti pada waktu di SMA dulu atau mungkin Anda belajar aljabar kan ada eliminasi Gauss, Jordan dan sebagainya itu nanti bisa diselesaikan. Oke, seperti itu. Nah, nanti untuk langkah selanjutnya dan seterusnya dan sebagainya nanti ada di contoh-contoh di belakangnya seperti itu. Oke. Saya hapus dulu ya. Oke, berikutnya. Untuk yang kedua, X tambah 2 dibagi X pangkat 3 min X. Nah, kalau misalnya difaktorkan, yang bawah ya, X pangkat 3 min X itu akan sama dengan X dikalikan dengan X kuadrat min 1. Nah, X kuadrat min 1 itu diuraikan lagi menjadi X min 1 dan X tambah 1. Nah, kan berarti ada 3 faktor kan, jadi X min 1 dan X tambah 1. Sehingga bentuk dekomposisi parsialnya itu menjadi A dibagi X, B dibagi X min 1, ditambah C dibagi X tambah 1. Ya, seperti itu. Nah, itulah. Terus kemudian disamakan dengan tadi yang di panel, dikalikan juga, ini kan punya X, belum punya X min 1 dan X tambah 1. Berarti A ini dikalikan X min 1 dikalikan X tambah 1.
Sedangkan B itu kan belum punya X dan X tambah 1. Jadi dikalikan X tambah 1. Sedangkan C-nya belum punya X dan X min 1. Sehingga X dikalikan X min 1. Ya, dan akhirnya nanti kita cari yang konstanta dengan konstanta, yang X kuadrat dengan X kuadrat, yang BX, yang X dengan X dengan X, dan sebagainya. Jadi kita cari bentuk-bentuk persamaan-persamaan di situ ya. Seperti ini. Oke, itu bentuk dekomposisi ya. Semoga Anda jelas terkait dengan komposisi tadi. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Nah, kita masuk ke kasus 2, faktor Q linear berulang. Kalau tadi kan faktor linear saja ya. Sekarang linear berulang. Nah, bentuknya adalah Qx-nya akan sama dengan AIX ditambah BI ya, pangkat P. P itu konstanta, nggak tahu lah, mungkin pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, atau mungkin pangkat 10 gitu ya, no problem. Nah, kalau bentuknya seperti itu, maka bentuk tadi dekomposisinya adalah Px dibagi Qx itu kan sama dengan A1 dikalikan AIX ditambah BI, ya, ditambah A2 AIX ditambah BI dikuadratkan, dan seterusnya sampai misalkan AP min 1, ya, ini A-nya sebanyak P min 1, AIX ditambah BI pangkat P min 1, nah, terakhir adalah AP, A yang ke P, dibagi dengan AIX ditambah BI pangkat P. Nah, A1, A2, dan seterusnya sampai AP-1 sampai AP, itu adalah konstanta-konstanta yang akan dicari. Ya, seperti itu. Oke ya. Contoh misalnya, buat dekomposisi pecahan parsial seperti ini. Ya. Misalkan 1 dibagi dengan X tambah 2 dikuadratkan, dikalikan dengan X min 1. Ini kan kita lihat X tambah 2 itu kan faktor linear yang berulang 2 kali. Berulang 2 kali. Makanya harus kita bikin seperti ini juga. Nanti dekomposisinya seperti apa? Dekomposisinya adalah bahwa 1 dibagi X tambah 2 dikuadratkan, X min 1 itu akan menjadi A. Kan ini ya, kita ambil yang ini. Kita ambil yang karena kuadrat, jadi yang kita ambil yang bagian ini. Yang kita ambil yang bagian ini. Ya. Anda lihat nih, caranya kan berarti A ya dibagi dengan apa? X tambah 2 kan ya, nggak ada pangkat di sini kan, nggak ada pangkat di sini. Terus kemudian di berikutnya adalah A2 dibagi, atau A2 ini sudah di sini B, ya, B-nya ini, B-nya ini. Nah, dibagi dengan X tambah 2 dikuadratkan ya. Jadi ini seperti ini ya, jadi seperti ini karena faktornya berulang 2 kali ya, 2 kali jadinya A dibagi X tambah 2 dan ditambah B dibagi X tambah 2 dikuadratkan. Nah, sedangkan berikutnya yang ini, faktor ini kan nggak ada berulang kan, dia linear biasa. Makanya cuma C dibagi X min 1. Nah, kemudian disamakan penyebutnya ya, disamakan penyebutnya. Sehingga apa yang kita punya? Nah, kira-kira gimana? Ini kan berarti kita bagi dengan apa? X kuadrat ya, X tambah 2 dikuadratkan gitu ya, 2 dikuadratkan. Terus kemudian apa? Dikalikan dengan X min 1 ya, seperti itu. Nah, hati-hati di sini ya, hati-hati di sini A itu kan punya X tambah 2 tapi 1. Padahal harusnya X tambah 2 dikuadratkan. Jadi dia tidak punya berapa yang X tambah 2, cuma 1, tidak punya 1 ya. Tidak punya 1. Makanya apa? A ini dikalikan dengan apa? Ya berarti X tambah 2 doang ya. Dia belum punya itu 1, kemudian yang belakang 1, jadi X min 1 ya. Nah, sedangkan B itu kan sudah punya X tambah 2 dikuadratkan kan? Ya, sudah punya ini dia. Sudah punya ini. Belum punya apa? X min 1. Jadi B-nya itu hanya dikalikan dengan X min 1. Ya, X min 1. Ya. Hati-hati di sini ya. Nanti kalau Anda langsung samakan semuanya, langsung kalikan dan tidak menganut ini, nanti akan bingung sendiri di belakangnya gitu ya. Nah, C-nya apa? Nah, C-nya kan punyanya X min 1 ya kan?
Jadi belum punya X tambah 2 dikuadratkan. Jadi C itu dikalikan dengan apa namanya? X tambah 2 dikuadratkan. Ya, X tambah 2 dikuadratkan. Gitu. Ya. Nah, habis itu baru ya, dikalikan. Kan berarti ada X kuadrat di sini, ada CX kuadratnya di sini, jadi A tambah C ada, ya kan? Berarti ada nggak nih X kuadrat? Nggak ada, berarti 0. Kemudian yang X-nya Anda kumpulkan lagi, kemudian ada nggak di sini? Nggak ada, 0. Konstantanya berapa? Berarti min A, min 2A, min B, sama apa? 4C, ini kuadrat kan? X tambah 2 tambah kuadrat kan, ini 4 ya. 4C itu sama dengan 1, konstantanya ada 1. Jadi yang X dengan X, ada nggak konstanta di sini? X kuadrat dengan sini ada nggak? Kemudian konstantanya, ya sama. Jadi hati-hati di sini ya pengalinya. Jadi tidak langsung dikalikan semua, karena A tidak punya X tambah 2 kuadrat, jadi dikalikan. Padahal dia sudah punya 1 X tambah 2 tadi. Jadi hati-hati di sini untuk pengalian-pengaliannya. Ya, oke. Seperti itu. Selanjutnya, kasus kuadrat tidak berulang. Kasus kuadrat tidak berulang. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi Qx-nya itu adalah A1X kuadrat ditambah B1X ditambah C1, kemudian dikalikan dengan A2X kuadrat ditambah B2X ditambah C2, dan seterusnya sampai ANX kuadrat ditambah BNX ditambah CN. Dan ingat tadi, ini yang pastinya tidak bisa difaktorkan. Jadi definite positif. Definite positif. Kalau definitnya tidak positif, ya tadi biasanya bisa diuraikan. Makanya hati-hati ya, bentuk yang pertama tadi itu mencontohkan kepada kita. Yang ini kan ya, yang mana tadi? Yang pertama ya, yang ini. Nah, ini kan Anda lihat ya, Anda lihat di sini. Nah, ini bisa difaktorkan. Pokoknya syaratnya yang untuk faktor kuadrat kadut kuadrat tadi ya, kuadrat biasa tadi itu tidak apa namanya? tidak bisa difaktorkan. Ya, syaratnya tidak bisa difaktorkan. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, kita masuk ke bentuk ya kuadratik tidak berulang ya. Jadi harus positif, tidak bisa difaktorkan. Nah, bentuk-bentuknya jadi gini karena X kuadrat maka yang atasnya jadi turun 1 ya. Jadi kalau kita punya seperti ini berarti A1X ditambah B1 itu sebagai apa namanya? A1 dan B1 sebagai konstanta untuk apa namanya? Kuadrat pertama. Kemudian A2X ditambah B2 dibagi dengan A2X kuadrat ditambah B2X ditambah C2, dan seterusnya sampai ANX ditambah BN dibagi dengan ANX kuadrat ditambah BNX ditambah CN. Di mana di sini konstanta-konstantanya yang dicari dua ya, karena kuadrat kan. Berarti A1, A2 sampai AN. Kalau tadi kan yang faktor linear biasa kan apa namanya A1, A2 sampai AN aja yang dicari lah. Kalau di sini berarti ditambahin dengan B1 ditambah B2 dan seterusnya sampai BN. Ada dua kelompok konstanta yang akan kita cari, A dan B tadi. Contoh misalkannya kita akan belajar dekomposisinya misalkannya. Misalkan bentuknya gini, X dibagi dengan X kuadrat ditambah 1. Ya, dikalikan dengan X kuadrat ditambah 3. Sekarang kalau misalkan ini Anda coba cari nih faktornya, bisa nggak difaktorkan? Nggak bisa kan? X min 1 kali X tambah 1, Pak. Oh, itu kan faktornya jadi X kuadrat dikurang 1. Oh, ini jadi X ditambah akar 3 dikalikan dengan X tambah 3, Pak. Akar 3, Pak. Oh, itu kalau dikalikan jadi X kuadrat min 3. Gitu. Bukan plus. Bukan plus. Sehingga kalau bentuk-bentuk yang bisa difaktorkan seperti ini, maka mengikut aturan tadi. Ya, aturan tadi. Jadi apa? Ya tadi itu konstanta berarti apa? Konstanta tadi ya. Apa? Nah, jadi seperti ini. Jadi yang pertama, bentuk yang pertama ini jadi gini. Nah, jadi gini. Ini jadi gini. Ya, bolehlah ya pakai A1, B1 boleh. Kemudian A2, B2 boleh. Tapi karena konstanta cukup banyak, kita punya abjad banyak, ya udah AX tambah B ya, 1. Kemudian berikutnya yang kedua, faktor kedua adalah karena kuadrat juga ya. Berarti A2X ditambah B2. Jadi ini jadi CX ditambah ini ya. Terus kemudian pengalian gimana ya? Tinggal dikalikan. Kalikan jadi apa? Misalnya dibagi lagi gini ya. Bagi gini, terus kemudian ya udah jadi X kuadrat gitu ya. X kuadrat ditambah 1 gitu. Terus kemudian dikalikan dengan X kuadrat
Ya, X kuadrat ditambah 2, tambah 3, sorry. Berarti yang ini sama dengan di atas ya, berarti AX ya. AX tambah B-nya, gitu, AX tambah B-nya berarti dikalikan dengan, karena dia udah punya X kuadrat tambah 1, maka dia hanya dikalikan dengan X kuadrat ditambah 3, gitu ya. Tambah 3. Kemudian yang berikutnya adalah CX dikalikan dengan CX tambah B tambah D. CX tambah D, nah ini dikalikan dengan apa? Dengan bentuk, karena dia udah punya X kuadrat ditambah 3, jadi dia dikalikan dengan X kuadrat ditambah 1. Nah, seperti tadi, dikalikan semuanya, nanti akan ada muncul X pangkat 3, ya kan? Konstanta X pangkat 3, dan sama ini dengan sini, oh nggak ada X pangkat 3, berarti konstantanya tadi 0, sama dengan 0. Terus kemudian berikutnya kalau misalnya X kuadrat kan nggak ada di sini juga ya, X kuadrat nggak ada berarti 0. Kemudian yang berikutnya X kan ada ya, berarti 3AX ini kan, AX kalikan 3 kan 3AX. Kemudian ini juga ada bentuk apalagi misalkan CX dikalikan 1. Nah, ini berarti 3A ditambah C itu akan sama dengan 1X kan ya, 1. Karena di konstanta X di sini 1. Kemudian yang konstantanya berarti kita punya apa tuh? Berarti 3B gitu ya. 3B sama D. Ya, 3B ditambah D-nya karena konstanta di sini tidak ada jadi sama dengan 0. Seperti itu, jadi kita cari persamaan-persamaan yang membentuk ini untuk mencari konstantanya seperti itu. Oke ya. Berikutnya yang terakhir ya, faktor kuadratik berulang. Faktor kuadratik berulang. Nah, misalkan gini, Qx-nya sama dengan AIX kuadratkan ditambah BIX ditambah CI ya, di mana ini semua difaktorkan dalam bentuk P. P-nya bisa bisa 2 ya, lebih dari 2 berarti ya. 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, kalau bentuknya seperti ini, maka faktornya juga seperti ini. Jadi A1X ditambah B1 dibagi, ini tidak dikuadratkan, tidak ada pangkatnya ya. Pangkatnya. Terus kemudian bergerak dia, pangkat 2, kemudian pangkat 3 dan seterusnya, terus kemudian sampai pangkat P-1, kemudian yang terakhir adalah pangkat P, karena sebanyak P. Jadi ini jumlahnya 1, 2, dan seterusnya P-1 sampai P, jadi jumlahnya P. Ini tergantung di sini, kalau mau 2 berarti 2 kali, kalau 3 berarti 3 kali, dan seterusnya. Nah, sama dengan tadi, berarti A1, A2, kelompok A-nya juga harus dihitung, konstantanya dicari, kelompok B-nya juga harus dicari, seperti konstantan dicari. Contoh misalkan ya, misalkan kita punya ini, 1 dibagi dengan X-1, ini faktor linier, yang tadi kita pelajari di depan, kemudian satu lagi adalah X kuadrat ditambah 1 dikuadratkan. Ini berarti faktor kuadratik yang berulang. Sehingga bentuknya gimana? Ya, yang tadi, yang di depan tadi kan kalau faktor linier kan langsung kasih konstanta kan ya. Berarti A dibagi X-1. Ya kan, ini konstanta yang linier bentuk pertama. Kemudian yang kedua berarti X kuadrat ditambah 1, ya, X kuadrat ditambah 1, ini faktor yang ini ya, yang ini ya, yang ini, itu jadi yang ini, jadi yang ini. Kemudian berikutnya, karena pangkatnya 2, jadi sampai sini. Sampai sini. Jadi seperti ini. Nah, ya. Nah, pengaliannya gimana? Pengalian gimana? Jadi kalau kayak gini berarti apa? Berarti A tadi ya, A tadi ya, dikalikan dengan, karena dia hanya punya X-1 ya, punya X-1, jadi dikalikan dengan X kuadrat tambah 1. Ya, X kuadrat tambah 1. Jadi X kuadrat ditambah 1 dikuadratkan. 1 dikuadratkan. Kemudian berikutnya, nah, B-nya kan dia punya BX ya. Oh ya benar ya. BX tambah C tadi. BX tambah C. BX tambah C. BX tambah C-nya, ya ini dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan, karena dia punya X kuadrat tambah 1, jadi dia punya 1 ini. Punya 1, coret aja nih ya, coret, sehingga dia belum punya apa? X-1 dan X kuadrat tambah 1. Jadi dia belum punya X-1 dan apa? X kuadrat tambah 1. X kuadrat tambah 1. X kuadrat tambah 1. Saja ya kan.
Kemudian berikutnya yang DE, ya, DE ditambah DX ditambah DX ditambah E. Nah, dia kan sudah punya, sebentar saya hapus dulu ya. Dia kan sudah punya ini, dia udah punya ini. Dia sudah punya ini. Jadi pedomannya ke sini ya. Dia belum punya ini. Dia udah punya ini, dia punya ini sehingga apa? Belum punya yang X-1. Jadi ini dikalikan dengan X-1. Jadi dikalikan dengan X-1. Kalikan dengan X-1. Nah, seperti ini ya. Nah, gini. Ya. Dibagi dengan, nah itu semua dibagi dengan ini. Apa? X-1, ya, X-1, X-1, kemudian dikalikan dengan X kuadrat ditambah 1 dikuadratkan. Iya, gitu. Oke, paham ya? Semoga paham ya. Seperti itu. Oke, seperti itu ya. Jadi pengaliannya hati-hati ya. Jadi berpedoman kepada yang bentuk awal ini, bentuk bawah ya, bentuk bawah ini kita coba perhatikan ya. Dia belum punya apa gitu. Kalau misalkan Anda kalikan dengan bentuk ini itu pasti nanti BX tambah C ini akan dikalikan dengan X kuadrat tambah 1 dikuadratkan dikalikan X-1. Jadi kalau konsep di kehidupan tuh orangnya serakah. Dia udah punya X tambah 1, harusnya cuma minta 1 aja di sini, karena dia nggak punya kuadrat, kan gitu. Ya. Jangan kemudian dikalikan semua, kalau dikalikan semua berarti serakah dia, terlalu banyak ya, X kuadrat tambah 1-nya. Gitu. Seperti itu, jadi di konsep di kehidupan juga harus dipraktekkan di sini, ya seperti itu. Oke. Semoga paham ya. Berikutnya kita akan praktek ya, kita praktek. Latihan-latihannya gini ya, latihan-latihan. Nah, ini disuruh membuat dekomposisi ya, dekomposisi parsialnya. Bentuk-bentuknya seperti ini ya. Terus kemudian misalkan kita langsung praktek di, kalau yang ini ya, yang latihan yang ini Anda cukup membuat dekomposisi pecahan parsial saja ya. Jadi dibuat dekomposisinya seperti Anda. Kalau misalkan ini lihat yang mana Anda lihat? Misalkan yang ini ya, yang ini, yang nomor 1. Nomor 1 itu kira-kira gimana nomor 1? Komposisinya gimana? Nomor 1. Nomor 1 itu jadinya apa? Berarti apa? Dibagi ya gini ya. Berarti faktornya apa? X saja ya. X saja, terus kemudian ditambah dengan apa? X-1 gitu, X-1. Ya, X-1. X-1, kemudian satu lagi adalah ditambah karena berulang ya, X-1 berulang jadi X-1 dikuadratkan. Berulang 2 kali kan? Berulang 2 kali. Oke, dikuadratkan. Sehingga apa nih? Ini kan linear ya, sebetulnya linear, tapi yang satu linear kuadrat ya. Jadi ini B, ini C. Nah, gitu aja ya. Untuk bentuk pertama ya, seperti itu. Misalkan apalagi yang ini, boleh yang ini ya, misalkan yang ini. Nah, ini kalau Anda lihat yang bawah ya, yang bawah itu jadi apa? X pangkat 3 dikurang dengan 4X ya, 4X kuadrat ya. Ini saya keluarkan X kuadratnya. Saya keluarkan X kuadratnya. Jadi apa? Dikalikan dengan X-4. Ya, X-4. Berarti yang kuadratnya berulang adalah X. Sehingga apa nih? Jadi 3 juga ya, plus. Oke, plus misalkan di sini juga, oke. Kemudian satu lagi adalah ini ya, misalkan gitu. Berarti ini X, kemudian X kuadrat, ya, X kuadrat, satu lagi adalah X-4. Nah, gini. Karena X-nya kuadrat berulang ya, berulang 2 kali X ini. Ya. Sehingga ini apa? Ini A, gitu. A, kemudian ini B, kemudian ini C. Ya, latihan-latihan seperti itu. Nah, ini juga sama. Ini berulang, ada 2 ya. Berulang apa? X kuadratnya yang linear, satu lagi adalah linear semua ya, X tambah 4 kuadrat juga linear. Ini masih gampang lah, mungkin nanti Anda, berarti ini 2 kali gini, A per X ditambah BX kuadrat ditambah C X tambah 4 ditambah dengan D dibagi dengan X tambah 4 dikuadratkan. Ini yang ini nih, yang ini termasuk ringan ya. Jadi kalau ini berarti apa? Ini kan gabungan ya antara yang linear dan kuadrat. Berarti bagi 2 aja, bagi 2 ya, bagi 2. Ini saya hapus yang atas. Saya kira tadi faktor linear berulang, apa? Faktor kuadrat berulang.
Tidak tahunya ini linear semua ya. Jadi gampang ngikutin ini aja, ngikutin ini ya. Kemudian yang ini, nah kalau yang ini bagi dua ya. Yang satu berarti x min 1 gitu ya, x min 1 gitu. Yang satu lagi adalah x kuadrat gitu, x kuadrat ditambah 1. X kuadrat tambah 1. Sehingga oh ini faktor linear berarti ya A saja. Oh ini faktor kuadrat berarti apa? Bx tambah C gitu ya. Bx tambah C. Gitu ya. Bx tambah C. Ya, seperti itu. Nah, untuk yang lainnya silahkan Anda latih-latih sendiri lah, gampang nih ya. Nanti kalau tidak bisa ya coba tanyakan di pertemuan berikutnya ya. Oke, berikutnya kita masuk ke contoh ya, contoh. Misalkan bentuk yang pertama yang akan kita cari adalah integral dari x tambah 1 dibagi x kuadrat min 9 ya. Nah, kalau misalkan kita lihat ya, jawab ya. Apa nih komposisi dari ini? Kan berarti x min 3 dikalikan dengan x min plus 2 ya, plus 3. Jadi ini faktornya ya, faktornya yang bawah ya, yang bawah itu jadi apa? Yang bawah ini jadi x min 3 dan kalikan dengan x min 2. Jadi x min 3 ya dikalikan dengan x plus 3. Ya, faktornya kan gini, faktor linear berarti ya. Nah, dengan cara yang tadi gampang tadi berarti jadi apa? A per x min 3 dan B dibagi x min 3, plus 3 ya seperti itu ya. Oke, selanjutnya ya jawab. Jadi kalau kita faktor ya, faktor penyebutnya. Faktor penyebutnya kan apa x min kuadrat min 9 itu dengan x min 3 dan x tambah 3. Sehingga bentuk dekomposisinya x tambah 3 itu dibagi dengan x kuadrat dikurang 9 itu jadi A dibagi X tambah 3 ditambah B dibagi dengan X min 3. Kalau kita samakan penyebutnya, akan kita dapatkan seperti ini. Ya, bentuk seperti ini. Sehingga kalau misalkan kita coba selesaikan, ya bentuk seperti jadi yang atas ini, kan yang bawah sudah sama ya, yang bawah sudah sama. Yang bawah ini kan sudah sama nih, ini kan sudah sama. Ini kan sudah sama dengan ini, ya, sudah sama dengan ini. Sehingga begitu bentuk perkaliannya seperti ini ya harus kita samakan dengan yang di atas juga dengan x tambah 1. Ya. Sehingga dari sini akan kita dapatkan apa? Bahwa a tambah b x ya, kan ax bx ini kan, berarti kumpulkan a tambah b kali x ditambah dengan min 3a ditambah 3b ya seperti ini. Sehingga dari sini akan kita dapatkan bahwa a tambah b berapa? Sama dengan 1, konstanta di x kan 1. Ya. Kemudian min 3A ditambah 3B sama dengan berapa? Sama dengan 1, konstantanya 1. Ya. Jadi disamakan. Disamakan artinya misalkan ini kan konstanta di depan X kan, ini harus sama dengan konstanta di depan X. Nah, ini kan di depan sini, 1 kan? Ya enggak? Kemudian min 3A ditambah 3B ini juga sama. Anda lihat nih, ini juga 1 ini. Konstanta. Sehingga persamaannya jadi apa? Persamaannya adalah jadi kita punya apa? Nah, samakan koefisiennya ya, samakan koefisiennya. Kita punya A tambah B sama dengan 1, min 3A ditambah 3B sama 1. Nah, ini substitusi biasa ya, apa? Kalikan eliminasi biasa. Jadi ini kalikan dengan 3 atas itu, jadi 3A ditambah 3B sama dengan 1 gitu ya. Ya, dikalikan 3 sehingga akan didapatkan apa? 3A ditambah 3B sama dengan 3, min 3A ditambah 3B sama dengan 1. Kemudian jumlahkan 3A ditambah min 3A 0. 3B ditambah 3B 6B. Kemudian 3 ditambah 1 4. Ya, hingga akan didapatkan 6B sama dengan 4. Sehingga B-nya sama dengan 4 dibagi 6 ya, 4 dibagi 6. 2/3 ya. Kemudian nah, hasil ini dimasukkan ke dalam persamaan ini ya. 2/3 ditambah berapa sama dengan 1? Tambah dengan 1/3. Sehingga konstanta A sama dengan 1/3, konstanta B 2/3. Sudah itu masukkan ke dalam persamaan ini. Persamaan ini. Ya. Jadi akan sama dengan apa? Ya, itu tadi A-nya diganti ya. A-nya diganti dengan 1/3 sedangkan B-nya diganti dengan 2/3. Ya. Sehingga akan kita dapatkan 1/3 lah. Ini adalah dx dibagi x plus 3 ini akan sama dengan ln. Jadi ingat baik-baik persamaan ini ya. Bentuk dari ini apa namanya ln itu
integral dari integral dari 1/U du, 1/U du, ya, du itu akan sama dengan apa? Ln harga mutlak, ya, ln harga mutlak, ln harga mutlak U. Nah, ini diingat-ingat baik-baik, ya, plus C. Ya, ini diingat baik-baik, bentuknya seperti ini. Ya, terus ya seperti ini. Ya, ya, sehingga bentuknya seperti ini. Jadi Anda misalkan lah punya adalah x tambah 3, jadi du-nya sama dengan dx kan pastinya ya, jadi akan sama dengan 1/3 integral du per u. Du per u jadinya ln u, u-nya apa? X tambah 3. Dengan cara yang sama untuk x min 3 juga sama seperti ini. Ya, oke. Terus berikutnya lagi. Oke, itu bentuk yang pertama ya, bentuk yang linear tidak berulang. Kalau linear berulang gimana? Ini contohnya ya, atau ya ini ya. Oh, ini pencarian A dan B yang tadi masih diteruskan ya, dengan cara berikut. Boleh ya. Seperti ini. Terus kemudian apa ya bentuknya seperti ini. Oh, persamaan ini berlaku sembarang ya. Ambil X sama dengan 3. Kalau X-nya 3 kan berarti apa namanya? 4 ya. 4 ya, 4. 3 tambah 1 kan, 3 tambah 1 kan, 3 tambah 1. Lah ini kan 3 berarti A 3 dikurang 3 kan 0. Ditambah dengan B kali 3 ditambah 3, 6 ya. Nah, nanti jadinya akan sama dengan langsung ketemu ya. 4 sama dengan 6B, jadi B-nya 2/3. Ya. Dengan cara yang sama kita masukkan X sama dengan min 3. Yang ini 0, ya kan? Ini jadi 0. Jadi apa? Min 3 ditambah 1 sama dengan A min 3 min 3. Ya, min 3 min 3. Yang ini B-nya dikalikan min 3 tambah 3. 0 kan? Sehingga akan didapatkan samanya A-nya sepertiga. Boleh juga seperti ini, silahkan ya. Anda cari-cari caranya banyak lah. Mungkin yang bisa Anda praktekkan. Anda pakai eliminasi pakai matrik juga boleh ya. Boleh juga. Nah, ini juga sama dengan tadi, bentuknya akan sama dengan seperti ini. Oke. Berikutnya. Nah, yang kedua adalah misalkan kita disuruh menghitung seperti ini. Ini kan faktor linear berulang kan? X tambah 2. Sama dengan tadi, dekomposisinya jadi apa? Ya, ini langsung disamakan ya. Jadi, ini bentuknya gimana sih bentuknya? Ya, nanti kita coba ya. Ini kan langsung dilangsung ya. Kalau ini bentuknya gimana? Jadi kira-kira gimana? Gini kan, dibagi dengan, berarti X tambah 2 di, 2 kali kan? Kemudian satu lagi adalah X min 1. Ya. Jadi di sini berarti apa? X tambah 3, gitu ya. X tambah 3, tambah 2. Yang berikutnya adalah X tambah 2 dikuadratkan. Kan faktor linearnya berulang 2 kali. Posisinya kan tadi sudah diajarkan di depan seperti itu kan. Kemudian dikalikan dengan apa? X min 1. Gini. X min 1, ini A, ya, ini A, ini B, ya, ini C, ya, seperti itu. Oke. Nah, A-nya dikalikan dengan apa? Karena A-nya punya apa? X tambah 2, jadi udah punya 1 nih. Berarti A-nya tinggal dikalikan X tambah 2 dikalikan dengan X min 1. Ya. Berikutnya lagi B-nya. B-nya dia udah punya apa? X tambah 2 dikuadratkan, jadi udah punya ini. Udah punya ini semua. Ya, udah punya ini semua. Sehingga tinggal dikalikan dengan X min 1. Ya. Min 1. Oke. Berikutnya sebentar. Saya hapus dulu ya. Ada punya ini ya. Jadi yang B tadi karena sudah punya ini. Sudah punya ini, X tambah 2 dikuadratkan sehingga dia belum punya X min 1 ya. Berikutnya yang selanjutnya ya, yang C ya, yang C dia punya ini X min X min 1, dia punya ini. Berarti C-nya belum punya X tambah 2 dikuadratkan. Selanjutnya samakan lagi dengan yang pertama tadi caranya ya, disamakan penyebutnya semua ya. Samakan penyebutnya. Ya, samakan penyebutnya. Sebentar. Samakan penyebutnya ya, penyebut ruas kiri dan ruas kanan. Sehingga akan didapatkan 1 itu akan sama dengan A X tambah 2 dikalikan X min 1, B-nya kalikan X min 1 sama dengan ini ya, diambil yang atas saja, bagian atas. Terus kemudian baru
dikumpulkan yang X kuadrat ya. X kuadrat berarti AX kali X ini kan AX kuadrat. Kemudian C-nya, B-nya kan nggak ada X kuadrat ya, jadi B-nya nggak ikut. Jadi C ini kan ada ya, X kuadrat ditambah 4, X ditambah 4. Sehingga ada C-nya. Jadi A tambah C di X kuadrat kan, kemudian ini yang konstanta X-nya, konstanta ininya, yang tidak ada X-nya, X pangkat 0. Sehingga apa yang didapatkan? A tambah C, ada nggak X kuadrat di samping sini? Nggak ada kan? Berarti AX tambah C sama dengan 0. Ya kan? Kemudian A tambah B ditambah 4C gimana? Ya 0 juga kan? Karena konstanta nggak ada X kan di sini. Sedangkan 4C dikurang 2A dikurang B, itu akan sama dengan 1. Ya. Sehingga dari sini kita hitung ya, kita cari bentuk-bentuknya, kita sederhanakan lagi. Terus kemudian ya dihitung ya dengan cara-cara biasa. Nanti dapat situ C-nya sama dengan min 1/9 gitu ya. C-nya seperti min 9. Kemudian masukkan ke dalam persamaan pertama, berarti A-nya adalah min 1/9 kan ini. A tambah C sama 0 ya. Kemudian B-nya gimana? Masukin ke persamaan 2 atau persamaan 3, boleh. Nanti dari situ akan didapatkan B-nya adalah 1/3. Sehingga nanti bentuk integralnya jadi integral A-nya diganti 1/9, min 1/9 ya. 1/9 X tambah 2 dx ditambah integral B-nya adalah min 1/3, min 1/3. Integral min 1/3 dibagi X tambah 2 dikuadratkan. Kemudian C-nya akan sama, integral berikutnya adalah integral dari 1/9 X min 1 dx. Ya, oke. Sehingga bentuknya jadi seperti ini. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, ini Anda misalkan U-nya adalah X tambah 2, jadi DU per U. Ini bentuk len lagi ya. Bentuk len lagi, bentuknya adalah apa len tadi? Bentuknya adalah integral dari apa? Integral dari 1/U DU. 1/U DU. Nah, ini adalah len harga mutlak ya. DU ini akan sama dengan len harga mutlak dari U-nya ya, harga mutlak dari U. Ini diingat-ingat ya bentuk-bentuk ini. Ditambah C. Nah, ini adalah bentuk dari integral 1/U DU. Ya. Per UD. Oke, bentuknya. Kemudian yang ini jadi apa? Kalau Anda misalkan U-nya ya, U-nya sama dengan ini Anda lihat nih. Nah, kita lihat ya, kita lihat pengerjaannya seperti apa. Nah, di sini jadi seperti ini. Nah, ini mungkin Anda bingung juga ya, ini kenapa nih kok jadi seperti ini? Kita lihat ya. Kita lihat bagian yang ini. Kalau yang len-len kan ini ya, kalau yang ini gimana? Kita lihat ya, sebentar. Kita coba lihat ya, yang ini. Yang ini. Yang ini kita lihat. Ya. Kita lihat, kita pecah di sini. Jadi integral dari 1/3 ya, 1/3 min ya, boleh min, variasi min ya. 1/3 dari 1/x tambah 2 dikuadratkan ya, x tambah 2 dikuadratkan. X tambah 2 dikuadratkan. Dx ya. Nah, ini gimana? Kita misalkan ya, U-nya adalah apa? Misalkan U-nya adalah sama dengan X tambah 2. DU-nya akan sama dengan DX. DU-nya sama dengan DX. DX ya. DU-nya sama DX. Sehingga ini akan sama dengan apa? Nah, sama dengan min 1/3 kan gitu ya. Min 1/3 integral dari apa? DU ya, DU-nya DX-nya cuma DU, sedangkan yang bawah itu jadi U kuadrat. Ya. Kalau U kuadrat gimana integralnya? Min 1/3 apa? Ya, apa? Min 1/U. Ya, min 1/U. Ingat baik, min 1/U. Ini kali ya, plus C, ya kan, plus C. Sehingga akan sama dengan apa? Ya, 1/3 U. Ya, 1/3 U. Sehingga akan sama dengan 1/3, ya, kalikan U-nya berapa? Adalah X tambah 2. X tambah 2. Nah, plus C. Nah, ini.
Jadi kenapa, ya hati-hati ya, ini kenapa jadi seperti ini. Jadi ini kenapa jadi seperti ini. Ya, ini caranya gini. Ya, ini Anda lihat ya, caranya seperti ini. Oke, ya, caranya seperti ini. Oke, nanti Anda coba-coba lagi lah ya, Anda perhatikan terus gimana caranya dan sebagainya. Pelan-pelan aja ya, pelan-pelan. Anda pahami sedikit-sedikit, terus kemudian nanti baru kerjakan lagi ya, seperti itu. Oke, itu cara yang berikutnya. Ya. Berikutnya kita akan masuk ke contoh atau pencarian konstantanya bisa. Yang tadi ya, cara-cara yang tadi juga boleh ya. Pakai yang pendekatan X min 1, kan faktor-faktornya kan X1 dan min 2 ya. Boleh juga. Kemudian untuk min 2 seperti apa gitu ya. Dapat B sama dengan sepertiga, kemudian ambil misalkan X-nya 0. Ya boleh aja ya, silakan ya. Jadi akan kita dapatkan persamaan seperti ini. Nah, nanti nilai C dan B-nya dimasukkan ke sini. Terus akhirnya baru itu dapat nilai A-nya ya. Nilai A-nya dapat. Ya. Jadi A-nya 1/9. Boleh juga cara-caranya banyak sekali yang bisa Anda lakukan seperti itu. Oh, ini cara yang bentuk yang ketiga ya, faktor linear, faktor kuadrat ya, faktor kuadrat. Nah, seperti tadi ya, kalau bentuknya seperti ini, 1/X dibagi X kuadrat tambah 1, maka jadinya seperti ini, karena ini X saja, jadi A per X, ya, faktor linear ya. Ini gabungan faktor linear dan faktor kuadrat, ya, faktor kuadratik. Sehingga dipecah jadi A per X ditambah dengan BX tambah C dibagi dengan X kuadrat tambah 1. Kemudian samakan penyebutnya ya, samakan penyebutnya. Jadi A punya X belum punya X kuadrat tambah 1, jadi dikalikan dia. BX tambah C, dia udah punya X kuadrat tambah 1, jadi belum punya X. Ya, seperti tadi, cara-caranya mirip dengan yang pertama tadi, samakan penyebutnya, terus kemudian habis itu, apa namanya, ya 1 itu akan sama dengan yang di atas ini. Ya, di atas ini. Sehingga akan kita dapatkan AX kuadrat, ini ada BX kuadrat, jadi A tambah B-nya, ya, seperti ini, dikumpulkan A tambah B-nya sama dengan 0, kemudian ini juga ada C sendiri ya, C sendiri, terus kemudian A-nya nggak ada X, ya. A-nya nggak ada X, jadi CX-nya sendiri, kemudian tambah B. Sehingga dari sini akan kita lihat, oh A tambah B-nya itu sama 0, konstanta di depan 1 itu nggak ada X kuadrat dan X ya. Jadi ini X kuadratnya akan sama dengan 0, jadi A tambah B-nya sama dengan 0, konstantanya. Kemudian CX-nya juga nggak ada di sini. Ini cuma 1 saja kan, jadi sama dengan 0, kemudian A-nya sama dengan 1. Sehingga di sini B-nya akan sama dengan min 1. Sehingga bentuk yang di atas itu akan jadi seperti ini. Nah, ya seperti ini. Jadi akan sama dengan apa? Sama dengan, nah ini bentuk ini, ya bentuk ini dijabarkan. Anda misalkan, ya, misalkan apa seperti ini ya. Jadi U-nya, jadi ini kalau ini U-nya, mungkin bentuknya seperti ini. U-nya itu akan sama dengan X kuadrat tambah 1. Ya, X kuadrat tambah 1. Nah, kalau U-nya X kuadrat tambah 1, ya, kita misalkan U-nya ya, U-nya itu X kuadrat tambah 1, ini sebetulnya pemisahan itu juga ya. U-nya adalah U-nya ya, U-nya sama dengan X kuadrat tambah 1, X kuadrat tambah 1, maka DU-nya itu akan sama dengan 2X dx, ya, 2X dx. Nah, ini yang 2 itu kenapa ada di sini ya? 2 ini kenapa ada di sini? Ini dari sini, dari bentuk ini, ya. Jadi kan dx-nya itu akan sama dengan du dibagi, jadi kan di sini kan dx-nya akan sama dengan dx-nya akan sama dengan du tadi dibagi dengan du dibagi dengan 2x, ya kan? Dibagi dengan 2x. Ya. Nah, ini akan sama dengan apa? Ya, itu tadi. Jadi ini X-nya nanti coret sama ini coret nanti sama ini. Sehingga akan sama dengan DU dibagi U. DU dibagi U. Nah, DU dibagi U itu apa? DU dibagi U itu apa? DU dibagi U itu adalah ln U. Ya. Jadi ini akan sama dengan seperti ini. Ini kan DU dibagi U. Ya. Integral DU dibagi U. Yang tadi di depan ya, DU dibagi U itu adalah ln U. U-nya apa?
ln U-nya adalah X kuadrat tambah 1. Sehingga bentuk ini akan menjadi apa? Nah, jadi gini, ln X, ini memang dx dibagi X, ini adalah tadi jadi du dibagi U, jadi min setengah ln dari X kuadrat ditambah 1. Seperti ini, ya. Ya, pelan-pelan ya, pelan-pelan, Anda coba-coba lah ya, coba-coba. Oke, seperti itu. Ini contoh yang nomor 3. Nah, berikutnya yang terakhir ya, contoh dari bentuk kuadratik yang berulang, yang ini ya. Repot ya. Panjang Pak ini Pak, pastinya ya kan. Berikutnya, ya oke, kita coba jabarkan ya. Oh, jadi gini ya. Ini faktor linier biasa, ya. Jadi gabungan faktor linier biasa dengan faktor kuadratik berulang, ya. Sehingga yang linier biasa x tambah 3 itu jadi dibagi konstantanya x aja, apa a saja, a dibagi x tambah 3. Sedangkan ini kan kuadratik berulang x kuadrat tambah 2. Enggak berulang dulu ya, bx tambah c. Nah, berikutnya yang berulang adalah x kuadrat ditambah 2 dikuadratkan. Nah, ini konstanta adalah dx tambah. Kemudian disamakan penyebutnya sama dengan tadi, samakan. Makin panjang ya. Makin panjang. Terus kemudian nah, akan kita dapatkan bahwa yang atas ini panjang ini akan sama dengan yang 6x kuadrat min 5x ditambah 22. Nah, kita coba ya cari-cari misalkan oh, dikumpulkan yang x pangkat 4. Nah, ini seperti ini, yang pangkat 3, yang pangkat kuadrat, kemudian yang pangkat x-nya, yang pangkat konstanta. Nah, ini baru kemudian samakan. X tambah B, X pangkat 4, ada nggak X pangkat 4 di sini? Nggak ada, berarti A tambah B-nya 0. Ya kan? 3B ditambah C, ada nggak X pangkat 3 di sini? Nggak ada, berarti 3B ditambah C, 0. Ya kan? Kemudian 4A ditambah 2B ditambah 3C ditambah D, ada nggak di depan? Oh, nggak ada Pak, ada 6 ya, jadi akan sama 6. Kemudian 6B ditambah 2C ditambah 3D ditambah E berapa? Sebenarnya min 15. Ya kan? 4A ditambah 6C ditambah 3E berapa? Sama dengan 22. Ya. Sehingga kita punya persamaan linier seperti ini. Kita punya persamaan seperti ini. SPL namanya, solusi persamaan linier. Kalau misalnya Anda belajar aljabar ya. A tambah B 0, 3B dan seterusnya. Sehingga dari sini akan dicari ya, dengan mengeliminasi, dengan ini. Nanti kan ini akan sama dengan apa? Kita sama dengan B dulu ya. Berarti A sama dengan min B. Terus kemudian C sama dengan min 3B. Masukin ke sini. Kan ini berarti A sama dengan B dan C sama dengan min 3B. Jadi nanti bisa C ini ganti dengan B, A dengan B, ini juga bisa ya, dan seterusnya. Nanti akan didapatkan 2 persamaan atau 3 persamaan, itu dieliminasi. Hasilnya didapat seperti ini. A sama dengan 1, B sama dengan min 1, C sama dengan 3, D-nya min 5, E-nya 0. Ya. Penuh kerja keras ya. Jadi didapatkan seperti ini. Jadi bentuknya tadi jadi seperti ini. Sepertiga X tambah, jadi A-nya kan 1 ya. Seper dari X tambah 3, seper dari X tambah 3, dx, dikurangi X min 3 dibagi X kuadrat ditambah 2, dikurangi 5, X dibagi X kuadrat ditambah 2 dikuadratkan. Ya. Nah, dengan cara seperti ini dipecah ya, yang baris kedua ya, baris kedua ini dipecah. Jadi seperdua dan 2x. 2x ini kan supaya sebenarnya kalau kita coret kan hilang ini ya. Ini kan coret hilang. Ya kan? Sebetulnya untuk menggambarkan yang ini, Ya, menggambarkan yang ini. Cuma supaya mudah nanti perhitungannya pakai yang itu. Bentar saya undo dulu ya. Oke ya, seperti itu. Terus kemudian 3-nya kan min. Jadi plus 3 dx dibagi x kuadrat tambah 2 kurangi 5/2 integral 2x dibagi x kuadrat tambah 2 dikuadratkan ya. Nah, lihat yang ini ya. Yang ini ya, yang ini tuh masih ingat nggak bentuk tangan ya, tangan inverse ya. Bentar, tangan inverse itu apa? Integral dari apa kemarin deh? Seper dari u kuadrat ya, u kuadrat ditambah 1 atau 1 tambah u kuadrat juga boleh. du ya. Nah, kalau kayak gini bentuknya, itu akan sama dengan apa? Tangan ya, tangan inverse, ya, tangan inverse u, ya, tangan inverse u plus c. Ya, ini rumusnya ya, tangan inverse u plus c. Terus kemudian ingat yang ln tadi ya, ln tadi.
Len tadi apa? Satu lagi apa tadi? Integral dari du per u ya. Du per u. Bentar. Mulai tidak bersahabat lagi ini. Tadi integral dari du per u. Du per u. Du per u. Nah, u. Nah, ini akan sama dengan apa? Len ya, len harga mutlak dari, ini saya ulang lagi aja yang tadi kita pelajari ya, len dari harga mutlak u ya, plus c. Nah, ini bentuk-bentuk yang sering sekali muncul kalau kita mengerjakan apa namanya integral fungsi rasional. Nah, ini diingat-ingat aja. Kalau ada ketemu bentuk integral seperti ini, itu akan sama dengan ini ya, dua ini. Jadi ini kan apa nih? Ini kan harus satu kan? Ini harus satu. Nanti gimana triknya, nanti cara-caranya gimana. Terus kemudian habis itu kita akan dapatkan ya sebenarnya. Nanti kita akan dapatkan, nah ini jadinya ya. Len, ini kan len langsung ya. Kan U-nya kan, ini Anda misalkan ya, ini Anda misalkan. Ini Anda misalkan, yang pertama ya, berarti Anda misalkan ini U-nya ya. U-nya itu, sebentar. Ini Anda misalkan, ya, U-nya itu adalah X tambah 3. X tambah 3. Ya, kalau Anda misalkan U-nya pangkat 3, tambah 3, berarti DU-nya akan sama dengan DX ya. DU-nya sama DX, jadi DU per U. Len X tambah, len U kan? Len X tambah 3. Yang ini, Anda misalkan juga U-nya adalah, kalau ini ya, mungkin beda ya, jangan U lah ya, V misalkan ya. V-nya apa di sini? V-nya adalah, apa nih kira-kira? V-nya adalah X kuadrat tambah 2. Jadi X kuadrat ditambah 2. Nah, dari sini kan berarti DV-nya, ya, DV-nya itu akan sama dengan 2X dx ya, 2X dx. 2X dx. Jadi kenapa tadi kok saya paksakan pakai setengah kali 2 ya? Ingat nggak tadi yang barusan saya coret-coret tadi di depannya? Bentar saya coba ini ya. Ini kan Anda lihat nih, kenapa saya paksakan gini bentuknya? Kenapa saya paksakan bentuknya saya kalikan setengah sehingga jadi 2x? Ya kan? Karena ini tadi 2x dx itu jadi du, ini akan u, jadi du per u, len lagi, len u, u-nya apa? X kuadrat tambah 2. Pak, ini kenapa harga mutlak ini enggak? Karena x kuadrat tambah 2 itu kan definite positif, hasilnya senantiasa positif, jadi enggak perlu dimutlakin. Ya, boleh juga ya. Atau kalau misalnya ragu-ragu, mutlakin juga apa-apa. Ya, yang ini pakai trik yang tangan tadi. Ya, tangan tadi. Ya, ini Anda lihat yang ini ya. Yang ini aja bentuk ini ya. Jadi gimana nih caranya nih bentuk yang di sini? Gimana ya yang enak agak luas mana bentuknya ya? Harusnya tadi taruh sini ya. Oke. Ya ini aja lah ya mungkin di sini ya. Sempat di sini boleh lah. Siapa tahu kelihatan. Siapa tahu kelihatan. Anda misalkan apa nih U-nya? Ini kan harus satu kan? Harus satu. Jadi bentuknya jadi gini. Apa namanya? 3 gitu ya. 3 integral dari dx ya, dx terus ini saya keluarkan duanya saya keluarkan, jadi 2 gitu keluar dikalikan dengan apa? X ya, X dibagi dengan akar 2. Ini lambat sekali nih apa laptopnya ya. Ini kuadratkan ya, kuadratkan. Oh, bingung ya, bingung. Oke. Kalau bingung kita coba ganti dulu sebentar. Oke, kalau bingung berarti ini aja ya. Berarti per 2 gitu. Dikuadratkan ya, dikuadratkan. 2-nya nggak dikuadratkan karena 2 saja, kemudian ditambah 1. Ini. Ya, jadi seperti itu. Kemudian apa? Anda misalkan apa? U-nya, ya, ini misalkan nih, yang kalau misalkan bentuknya tangan ya. Ini Anda misalkan U-nya apa? U-nya adalah X akar 2.
X akar 2. Ya. Jadi kalau misalkan ini coba dipaksakan gitu ya, dipaksakan atau mungkin dicoba dirubah bentuk seperti itu kan berarti 3/2 nih kan. 3/2, oke. Integral dari apa? Dx ya, dx dibagi dengan apa? X per akar 2 dikuadratkan gitu. Dikuadratkan, ini kuadrat ya, ditambah 1. Ditambah 1. Ya, tambah 1. Jadi ada misalkan U-nya ini, jadi DU-nya apa? DU-nya akan sama dengan apa nih? Setengah akar 2 ya. Siapa? DX ya, DX dibagi dengan sorry. Benar ya, DX dibagi akar 2. Jadi apa? DX-nya itu akan sama dengan DX-nya akan sama dengan akar 2 kali DU. Akar 2 kali DU. Sampai sini paham ya? Sehingga di sini nanti akan jadi apa? Nah, semoga cukup ya. Integral apa? Integral 3/2 dulu ya. 3/2, oke. Tulis apa adanya. Integral dari dx-nya ya. Dx-nya diganti dengan akar 2 gitu. Akar 2 du gitu. Yang bawah itu akan jadi apa? U kuadrat ditambah 1. Nah ya, U kuadrat tambah 1. Sehingga ini kan dicoret lagi kan sama ini, jadi akan sama dengan apa? 3 per akar 2, ya, 3 per akar 2, integral dari DU gitu ya, dibagi dengan U kuadrat ditambah 1. Gitu. Nah, ini kan. Nah, ini itu apa? Nah, ini saya coba ini, saya coba bedakan warnanya. Ini itu apa? Nah, ini itu adalah ini. Oh, ini. Ya kan? Jadi integral DU per U kuadrat itu tangan inverse U-nya apa? X dibagi akar 2. Jadi U-nya diganti, ya. U-nya diganti. Nah, yang ini, ya ini konstanta depan ini. Ya kan? Mirip kan sama kan? Bukan mirip ya, sama, bukan mirip. Ah, ini, ya kan? Jadi paham ya? Seperti itu caranya. Memang harus pelan-pelan gitu, berusaha semaksimal mungkin lah ya, sungguh-sungguh gitu ya. Nanti kalau misalkan ada kesulitan, tanyakan ya, seperti itu. Oke, itu contoh yang terakhir untuk integral fungsi rasional ya. Selanjutnya Anda bisa, ini ada yang tadi ya, yang kan tadi syaratnya kan harus derajat Px-nya itu harus lebih kecil dari derajat Qx-nya. Derajat Px-nya harus lebih kecil dari derajat. Nah, bagaimana kalau misalkan kita dapatkan kondisi di mana derajat Px-nya itu lebih besar sama dengan derajat Qx-nya? Katakan sama dengan, ini boleh dibagi. Yang dulu pernah kita diskusikan, terus kemudian ada mahasiswa yang bilang, Pak, saya caranya seperti ini, boleh juga. Itu ini yang saya maksud ya. Jadi kalau misalkan seperti ini, bagi ya, dibagi. Jadi kalau kalau derajatnya dia lebih besar atau sama dengan, maka dibagi. Dibagi seperti ini sehingga kita dapatkan hasil baginya tadi Hx, sisanya Sx dibagi Qx. Nah, kita cek lagi derajat sisanya lebih kecil enggak dengan Qx. Kalau lebih kecil berarti selesai. Jadi selesai. Kalau belum bagi lagi dan seterusnya. Jadi pokoknya kita harus menjumpai bentuk yang ini tuh harus lebih kecil derajat Sx-nya atau derajat yang di atas tuh harus lebih kecil sama derajat bawah. Harus dibagi kalau misalkan sama ya. Atau lebih besar. Nah, contoh ini. Ini kan contoh ya, X pangkat 3 ditambah 2X ditambah X dikurangi 4. Ini kan X pangkat 3, ini adalah X kuadrat. Kan berarti lebih besar kan derajatnya ya. Makanya dibagi dulu. Ya, dibagi dulu. Ini derajatnya 3, ini derajat yang bawah adalah 2. Dibagi dulu ya, dibagi dulu. Jadi bagi terlebih dahulu Px dengan Qx ya, pakai cara biasa aja gini juga ya. Kalikan X ya, kan berarti X pangkat 3 dikurangi 4X ya kan. Masukin ya kan. X ya, masukin, kalikan X kuadrat dikurangi 4X, dikurangkan, ya, dikurangkan, hasilnya adalah 2X kuadrat ditambah 5X min 4. Derajatnya sama ya.
Sama kan? Bagi lagi. Tambah dengan 2. Jadi 2x kuadrat dikurangi 8. Ya. Kurangkan. Dikurangkan lagi hasilnya adalah misalkan sama dengan 5x tambah 4. 5x tambah 4 bandingkan dengan x kuadrat min 4. Kan lebih kecil derajatnya. Jadi boleh selesai sampai sini. Hasil baginya adalah x tambah 2. Jadi kalau misalkan kita coba kerjakan, hasilnya jadi seperti ini. Jadi hasilnya, hx-nya itu akan sama dengan x tambah 2, ditambah dengan hasil baginya, sisanya, 5x tambah 4 dibagi dengan x kuadrat min 4. Nah, kalau, diuraikan ya, x tambah 4, ini yang bentuk ini kan bisa difaktorkan ya, x min 2 dikalikan x tambah 2, ya. Bisa kan difaktorkan seperti itu, bentuknya seperti ini, sehingga nanti, ya ini, nanti akan didapatkan hasilnya seperti ini, ya, caranya sama. Nah, nanti, jadi yang tadi kan x tambah 4 dibagi x kuadrat min 4 kan diuraikan, terus kemudian dicari konstantanya, terus didapat ini hasil dari apa? Hasil dari ini. Dari x hasil bagi tadi, sisa bagi tadi, x tambah 4 dibagi x kuadrat min 4. Jadi diuraikan jadi gini. Sehingga yang ini apa? Ini adalah hasil bagi tadi. Kan hasilnya adalah x tambah 2, sisanya adalah 5x tambah 4. Ya. Nah, 5x tambah 4 kan sisa dibagi dengan pembagian x kuadrat min 4. Diuraikan. Ya. Diuraikan, hasilnya seperti ini. Ya, dengan cara yang sama, saya kira dengan mudah Anda dapatkan, ini kan berarti setengah x kuadrat ditambah 2x ditambah dengan 7/2 ln x min 2 ditambah dengan 3/2 ln x tambah 2 tambah c, ya seperti itu. Ya. Ini kalau ini trik yang tadi kita pelajari di depan, ya, di depan. Jadi makanya saya percepat tadi ya, karena Anda sudah dapat sehingga bisa cepatlah Anda berpikirnya seperti itu sehingga kemudian dapatkan seperti ini. Ya. Sehingga hasilnya ini ya, setengah x kuadrat ditambah 2x ditambah 7/2 ln x min 2 ditambah 3/2 ln x tambah 2 plus c. Ya. Itu trik-triknya. Jadi kalau dia sama derajatnya atau lebih besar derajat atasnya itu harus dibagi. Sampai ketemu sisanya yang dimana derajatnya itu lebih kecil dibandingkan derajat Qx. Ya, seperti itu. Nah, latihannya silakan Anda coba ya, kerjakan di rumah ya, seperti ini. Dan beberapa contoh yang kemarin sempat saya kasih di kelas.